Seville adalah kota yang sangat indah, dibangun dalam jubah arsitektur yang khas dengan latar belakang sungai Guadalquivir yang dramatis. Banyak orang akan menunjuk ibu kota Andalusia ini sebagai kota paling memikat di Spanyol, dan beberapa orang akan terpesona ketika jalan-jalan di kota yang dipenuhi bangunan-bangunan penuh warna. Seville adalah kota metropolis yang karismatik, disiram di bawah matahari tak berujung dari Spanyol kawasan selatan. Alcázar dan Katedral Seville adalah tempat-tempat wisata. Katedral sendiri merupakan gairah yang berapi-api dari Seville Derby di dalam Stadion Benito Villamarín maupun Stadion Ramon Sánchez Pizjuán. Bisa dibilang ini merupakan pengalaman yang paling menarik dari kota Seville, sebab di sanalah adanya pertandingan antara dua kesebelasan bersejarah di sepak bola Spanyol antara Real Betis dan Sevilla. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Di sisi lain, Seville Derby adalah pertemuan yang kurang dihargai ketimbang El Derby Madrileno maupun El Clasico di Spanyol. Sebab tarik gravitasi yang sangat besar yang dibuat media di luar Spanyol seluruhnya dikumpulkan di antara Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid. Hal itu membuat Seville Derby agak hilang dari diskusi antara penggemar sepak bola internasional sedemikian rupa. Akan tetapi ketika Betis dan Sevilla bertemu, ini adalah pengingat kuat bahwa sepak bola di Spanyol jauh lebih dari sekedar Barcelona dan Madrid. Perlu diketahui bahwa Seville Derby ini menampilkan permusuhan tak kalah luar biasa dan hasrat yang mencapai titik didih antara pendukungnya. Di sisi lain, pertandingan sepak bola tersebut juga bisa menggambarkan keharmonisan yang menghangatkan hati antara salah satu persaingan terbesar ini. Hal ini bisa dipahami jika melihat Seville menjalankan kultur sepak bola dengan cara yang unik. Pendukung Betis maupun Sevilla saling berbagi ruang kehidupan sehari-hari, yaitu di setiap rumah, jalanan, dan tempat kerja yang mencakupi keluarga maupun teman. Itulah yang melipat gandakan keajaiban dan kebesaran El Gran Derby. Di atas segalanya, mereka berkontribusi untuk membangun dan mengkonsolidasikan tontonan yang hebat dan tak ada bandingnya ketika berada di stadion sepak bola. Orang-orang Seville adalah alasan utama untuk ini. Beberapa minggu sebelum pertandingan, orang-orang mulai berbicara kepada Anda tentang itu di jalan, mengatakan bahwa derby akan segera hadir, betapa bersemangatnya mereka, dan Anda harus menang. Bagi masyarakat Seville, ini adalah salah satu acara terpenting tahun ini, terang Joaquin Sanchez, pemain Betis, seperti dikutip dari The National. Bukan hanya karena dua tim bermain dari kota yang sama, ini adalah cara para pendukung menjalani persaingan, cara pendukung mengidentifikasi diri dengan klub. Anda pergi ke jalan dan melihat semua orang membicarakannya, itu menular dan Anda bisa merasakannya, ujar Joaquin lebih lanjut. Maka dari itu, laga yang biasa disebut El Gran Derby itu menjadi salah satu pertandingan paling penting dan menarik di sepak bola Spanyol. El Gran Derby adalah pertemuan khusus yang berbeda dari pertandingan lain. Tidak hanya berjuang untuk dikenali di Seville, Andalusia, dan Spanyol, tapi di seluruh dunia. Sejatinya pertandingan ini adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu setiap musim. Tidak heran jika La Liga ingin terus mempromosikan pertandingan Seville Derby ini. Sangat penting bagi kami untuk dapat mentransmisikan segala sesuatu yang diperlukan oleh El Gran Derby. Perasaan, warna, hasrat, persaingan, atmosfer, emosi, dan kebenarannya adalah sedikit demi sedikit kami mendapatkan sebuah penggemar sepak bola de La Liga untuk ketagihan pertandingan ini, terang Oscar Mayo, Direktur Pengembangan Internasional dan Kabinet Presiden La Liga, seperti dikutip dari El Desmarque. Ia sempat menambahkan bahwa penonton internasional dari El Gran Derby telah meningkat 3 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Ini mengidentifikasi pertumbuhan dan minat yang dimiliki dari kedua kesebelasan tersebut. Beberapa negara yang cukup antusias mengikuti El Gran Derby adalah Afrika Selatan, Amerika Selatan, Brasil, India, Inggris, Italia, Jepang, Nigeria, dan Portugal. Sebelum saya tiba di sini, saya melihat persaingan di televisi antara dua pendukung yang tidak pernah berhenti mendukung. Ini adalah salah satu persaingan paling indah di sepak bola, ujar Sergio Escudero, pemain Sevilla, seperti dikutip dari situs resmi Sevilla. El Gran Derby selalu menjadi motivasi untuk menciptakan sekaligus menguji potensi internasional. Jika Anda ingin melihat pertandingan sepak bola yang nyata di kota yang penuh gairah, di Seville Anda dapat menikmati salah satu derby terbaik di dunia, ujar Ramon Learte, Direktur Pemasaran Sevilla. Emosi terbesar yang terkait dengan derby Seville serta kota itu sendiri adalah hasrat dalam sepak bola. Ini adalah emosi yang dibangkitkan ibu kota Andalusia yang berakar dalam darah Sevilla. Manifestasi diri mereka tidak hanya dalam sepak bola, tetapi juga sebelum perayaan Paskah di Seville yang selalu dikunjungi ribuan turis internasional setiap tahun. Gairah melakukan itu di kota Seville sangatlah besar dan disertai banyak ekspresi emosi. Tapi ketika Betis dan Sevilla bertemu adalah contoh utama bagaimana gairah itu bisa menjadi manifesti bagi dirinya sendiri di kota Seville. Akan terlihat suasana sesi latihan terbuka sebelum pertandingan selalu dihadiri ribuan orang. Koran olahraga lokal Estadio Deportivo akan mendedikasikan sejumlah halaman depan untuk subjek dan pemain dari kedua kesebelasannya. Melalui atmosfer seperti itu, seyogyanya orang-orang bisa melupakan El Clasico dan Madrid Derby.
Sebab semua orang di Spanyol tahu bahwa salah satu persaingan paling gila di negara ini bisa ditemukan di kawasan selatan itu. El Gran Derby selalu dianggap penting bahkan sejak awal musim. Pendukung Sevilla tidak menyukai apapun selain memperpanjang masa sulit Real Betis. Caranya yaitu dengan memberikan pukulan yang memalukan. Maka spanduk dengan ejekan kepada kesebelasan lawan adalah jaminan pertandingan ini. Di tangan para pendukung Sevilla, mereka sering menunjukkan keberhasilan kesebelasannya di dalam maupun luar negeri. Sementara pendukung Betis harus lebih kreatif untuk mengakali kesombongan trofi para pendukung Sevilla. Sevilla didirikan pada 1890 oleh sekelompok ekspatriat Inggris. Perkembangan klub tersebut terganggu oleh perpecahan internal dari beberapa pendiri sehingga membentuk Betis pada 1907. Sevilla kuat sejak Perang Dunia Kedua dibandingkan Betis yang terus mengalami penurunan. Satu-satunya gelar liga yang pernah dimenangkan Betis datang pada tahun yang sama dengan Perang Saudara Spanyol. Kemudian mereka diantar ke masa-masa sulit dan selanjutnya hanya bisa membayangkan kejayaan terdahulu. Faktanya Sevilla terus menikmati cahaya manis dari era keemasannya dibandingkan Betis. Sevilla memenangkan satu-satunya La Liga pada 1946. Tahun yang sama ketika Betis jatuh ke divisi 3 kompetisi sepak bola Spanyol. Sevilla juga tidak diragukan lagi mengalami kesuksesan yang jauh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir ketimbang Betis. Di antaranya selama di bawah kepelatihan Unai Emery yang membuat Sevilla menjadi salah satu kesebelasan bergaya sepak bola paling menarik di Eropa. Emery membuat Sevilla mengkonsolidasikan diri mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dari sepak bola Spanyol. Sevilla terus mencapai level yang tak terduga di setiap tahunnya, melampaui batasnya sendiri baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara pada periode yang sama, Betis seperti menaiki roller coaster yang mengerikan. Mereka harus naik turun di La Liga sebagai divisi teratas sepak bola Spanyol. Inilah yang membuat kebencian meletus antara Sevilla dan Betis. Seperti pertandingan yang disebut Complot de Alicante, yaitu di mana Sevilla menghadapi Heracles yang membuat Betis degradasi. Ketika pertandingan, Stadion Ramos Sánchez Pizjuán kandang Sevilla tetap menjadi auditorium teror untuk Betis. Seperti ketika Sevilla menang dengan skor 4-0, sehingga artikel di El Mundo menulis Betis kembali ke rumah jagal. Media-media lain memang sering mengoceh tentang pertandingan ini adalah derby yang ekstrim atas keepikan, gol, hujan kartu, dan teriakan para pendukungnya masing-masing. Memenangkan piala adalah yang indah, tetapi pertandingan terbaik adalah mengalahkan Sevilla karena itu ada di tempat mereka dan bagaimana itu dirayakan. Itu terjadi setelah bertahun-tahun tanpa memenangkannya, ujar Joaquin seperti dikutip dari The National. Antara kedua kesebelasan ini memang tidak ada yang mengancam gelar juara La Liga seperti dari kota Barcelona atau Madrid. Tapi di Seville memenangkan derby berarti sama seperti memenangkan Liga. Kembali pada 2007, bek sayap Sevilla, Antonio Puerta pingsan di lapangan karena serangan jantung. Kemudian diumumkan bahwa Puerta telah meninggal dunia. Sevilla telah kehilangan pemain brilian berkaki kiri yang berusia 22 tahun. Sementara komunitas sepak bola jatuh ke dalam duka bersama atas hilangnya seorang berbakat secara tiba-tiba dan tragis. Meninggalnya Puerta dirasakan oleh semua orang di negara itu. Peti jenazahnya diletakkan di stadion dan ribuan simpatisan berkerumun dari seluruh Spanyol untuk memberikan penghormatan, termasuk pemilik Betis Manuel Ruiz de Lopera. Kematian Puerta adalah momen yang sangat memilukan dalam sejarah bertingkat derby Seville. Ini adalah pukulan bagi seluruh Sevilla. Pikiran kami bersama Sevilla dengan keluarga pemain dan pemain yang saya yakin akan berada di surga, katanya seperti dikutip dari Football Times. Kata-katanya menggemakan sentimen dan simpati dari seluruh basis pendukung Betis yang menempatkan rivalitas mereka dengan Sevilla. Betis rela mengabaikan konflik bersejarah antara kedua klub sepak bola untuk memberi hormat kepada pemain internasional Spanyol tersebut. Kematian Puerta adalah pertanda masa tenang dalam persaingan yang terjadi dalam Seville Derby. Terutama setelah Joan de Ramos, mantan pelatih Sevilla, harus pingsan karena terkena lemparan botol kaca oleh pendukung Betis, di sebuah insiden yang disorot sebagai titik terendah dalam hubungan kedua klub itu. Jarak waktu antara insiden ekstrim itu dengan meninggalnya Puerta hanya berjarak 6 bulan. Seperti menjadi dua faktor katalis untuk menenangkan agresi yang terbagi antara pendukung kesebelasan tersebut. Ketika seluruh tim Betis datang ke pemakaman Puerta, pelemparan botol kepada Ramos tampak seperti ingatan yang jauh. Tindakan bodoh itu menjadi hilang dan berganti menjadi sebuah penghormatan. Sementara pendukung Betis memberikan penghormatan melalui bunga. Mereka juga menampilkan spanduk menghormati Puerta dan beberapa video mengharukan yang melibatkan orang-orang dalam warna hijau dan putih. Mereka menjadi saling menghibur kepada saingan dalam kota yang berlinangan air mata setelah tragedi Puerta. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.